بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin Shifah wa Sahah wa Salama wal Abiyah wal Barakah wa Sa'adah bin Amin wal Maghfirah lana wa li abaina wa li jami'a qaribina wal wallahu haqqun alaina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bihadina yahu bi kulli niyatin salihah وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala lam nasha'u asabnahum bidhunubihim wa nahnu natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Al-A'raf ayat 100. Walau nasya'u, kata Allah, jika kami berkehendak, asabnahum, kami timpakan kepada mereka bil adabi, yaitu dengan turun azab. Sebab apa? Bidzunubihim, sebab dosa-dosa mereka. Jadi umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu kalau berbuat maksiat langsung diadab, langsung, ya. Entah longsor, entah geledek, entah topan, entah banjir, langsung. Kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau umat terdahulu langsung, kayak zaman Nabi Nuh kan, langsung. Yang kata Nabi Nuh, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan orang kafir di muka bumi. Ketika datang banjir, semua mati. Kecuali yang naik kapal Nabi Nuh. Dia sepasang tuh, laki perempuan, hewan-hewan begitu juga laki perempuan. Yang nggak naik kapal semua mati, sampai putranya Kanaan pun mati tenggelam, sampai istrinya pun mati tenggelam. Langsung. Tapi kalau umat Nabi enggak. Maka kata Allah, lau nasya'u, jika kami berkehendak, asabnahum bidzunubihim, kami timpakan azab kepada mereka sebab perbuatan dosa mereka. Kama asabna man qablahum, sebagaimana telah kami turunkan azab sebelum umat-umat yang telah lalu, ya. Dari yang qablahum, sebelum mereka semuanya ditimpakan azab langsung, ya. Wa naqba'u ay nahtimu, toba itu kalau kita stempel, disegel,
kalau bahasa kita disegel, ditutup, diikat, ada khotamnya. Jadi kalau dibuka harus pecahin dulu itu. Namanya segelnya dilepas. Nah, hatinya disegel oleh Allah, ditutup. Wa nakhtimu, dan kami tutup ya ala qulubihim, yaitu hati mereka ya. Jadi kalau Allah mengatakan naqba'u ala qulubihim fahum la yasma'un, telah kami stempel, telah kami segel, telah kami tutup hati mereka, fahum la yasma'un, maka mereka tidak bisa mendengar. Mendengar apa? Al-mau'izatah, nasihat. Sima tadabburin, yaitu dengan mendengar sambil berpikir. Nggak bisa. Ya, walaupun dinasehatin nggak mempan. Kenapa? Karena dia nggak bisa mendengar sambil berpikir. Kenapa? Hatinya udah ditutup. Nah, kalau sudah ditutup hatinya, nggak mempan, udah diapain juga nggak mempan. Makanya kita minta supaya Allah berikan kita hidayah. Yang kita suka baca itu, Allahumma inni as'aluka huda, hidayah. Kalau sudah dapat hidayah, semuanya enteng. Tapi kalau sudah distempel, sudah dicetak, disegel, maka hatinya tidak bisa lagi mendengar nasihat-nasihat. Dinasehatin nggak mempan. Ya. Makanya kejadian-kejadian di negeri kita ya, itu dilakukan oleh orang pintar. Yang baru nih tentang uang palsu ya. Itu yang membikinnya seorang dokter di UIN Makassar, Alauddin apa itu ya, itu katanya sampai 700 triliun 7.000 triliun apa itu besar. Dan yang dicetak itu semuanya uang 100. Karena modal untuk mencetak uang 100 itu modalnya 50.000 lebih. Jadi untungnya nggak banyak, paling untungnya 30 rupiah, 30 lah. Nah, tapi kalau sejuta kali 30 berapa? Jadi nggak ada puas-puasnya. Dan dia udah bikin itu di rumahnya. Karena banyak permintaan, akhirnya dibikinlah di kampus UIN. Ya. Dan dia itu S1-nya SAG. Apa SAG? Sarjana Agama. Lihat, sampai dapat doktor di bidang perpustakaan. Gelap matanya. Habis udah ketangkep. Mau ya, di kampus Islam dibikin duit palsu, gimana? Luar biasa. Ya, gajinya nggak cukup. Ya, penelitian juga puluhan juta nggak cukup. Itu udah gelap mata, itu hatinya ditutup, nggak nempan nasihat. Ilmu yang dibaca nggak bisa memberikan dia nasihat. Kenapa? Natba'u ala qulubihim, kami stempel hati mereka. Akibatnya apa? Maka fahum la yasma'un, mereka nggak bisa mendengar. Mendengar apa? Mau'izah, nasihat ya. Nggak bisa dengar sima'at tadabbur, mendengar sambil merenung berpikir, nggak bisa. Mungkin dia dengar, tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu ya. Kadang-kadang kita terpedaya dengan gelar ya. Profesor doktor, hebat, ngarang buku hebat. Lihat perbuatannya. Jadi kita ini orang biasa, tapi ngaji, akhlaknya bagus. Yang dokter begitu, masya Allah. Bagaimana yang nggak dokter? Ya, yang ahli agama begitu, bagaimana yang nggak ahli agama? Ya. Kok sampai begitu? Memang dipikir agak ketahuan, pasti ketahuan. Dan mesinnya besar, mesin percetakan.
Itu didatangkan dari Cina dan dibelinya di Surabaya katanya. Dan mengangkatnya pun orang nggak bisa pakai alat khusus, pakai alat khusus untuk mengangkut itu, memindahkannya juga malam hari. Ya, polisi kita emang pintar gitu-gitu alat, ya, luar biasa. Ya. Masya Allah, sang sayang. Ya. Kenapa? Hatinya udah ditutup. Dia baca buku nggak masuk, dia dengar khutbah Jumat nggak masuk, apa aja nggak bisa masuk. Kenapa? Sudah distempel hatinya. Tilkal qura naqussu 'alaika. Jadi setelah menjelaskan bagaimana tuh orang-orang yang tidak bisa mendengar nasihat, sebab karena mereka berbuat dosa. Karena dosa itu menutup hati. Semakin banyak berbuat dosa, semakin tertutup hatinya. Kalau hatinya ditutup, pendengarannya nggak berfungsi, matanya nggak berfungsi, mulutnya nggak berfungsi. Itu. Ada ayat tuh, walaqad zara'na li jahannam katsiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'u biha. Saudara itu satu contoh, ya. Semua indranya sehat, normal, tapi tidak bisa mendengar nasihat, nggak bisa mengambil ibrah dari yang ada di Al-Quran berupa kisah-kisah umat yang berbuat dosa. Maka Allah menjelaskan tilkal qura. Tilka itu isim isyarah lil ba'id, seperti dalikal kitabu la raiba fi. Padahal kitabnya di sini. Mengapa dipakai dalika yang menunjukkan jauh? Itu Al-Qur'an. Dalikal kitab la raiba fi. Itu Al-Qur'an, tidak ada keraguan. Padahal Quran di depannya bukan hadza, tapi zalika, menunjukkan bahwa maqam Al-Quran itu paling tinggi. Kan dikatakan zalika. Nah, jadi Quran paling tinggi, maka naruh Quran di tempat yang tinggi. Ya. Saking ketinggian, ada pada kuning itu Quran. Pada robek, kalau nggak dibaca baca, taruhnya paling tinggi. Ya, ketinggian susah ngambil, ya. Ada nggak tuh Quran di masjid musola rusak? Quran yang paling berlipat, yang hilang kulitnya, ya. Diapain? Ya. Di musola, di masjid, sampai hilang kulitnya, sampai berlipat-lipat. Diapain? Bagaimana di rumah? Ya. Itu makanya disuruh tempat yang tinggi supaya anak kecil nggak bisa mengambilnya. Cuman karena terlalu tinggi, jadi susah ngambilnya. Akhirnya jadi pajangan. Nah, jadi tilkal qura itu kampung atau negeri allati marra dzikraha, kampung-kampung yang telah kita sebutkan tuh di ayat sebelumnya, ya. Seperti kampung Ad, kampung Tsamud, kaumnya kampung Nabi Saleh, termasuk juga Nabi Lut, Nabi Syuaib, itu disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana tuh akibatnya ketika mereka nggak mau beriman kepada Allah, kepada Rasul yang diutus? Akibatnya Allah timpakan mereka ada tilkal qura naqussu 'alaika. Itu kampung-kampung, negeri-negeri yang telah lalu kami ceritakan kepada engkau, ya Muhammad, ya Rasulullah SAW. Jadi Rasul tahunya itu ada kampung Madian, ya, ada kampung Soleh, ada kampungnya Syuaib, ada kampungnya kaum Lut, kan masih ada sekarang, kan. Rasul tahu dari mana? Dan belum ada buku belum ada. Terus Nabi nggak kemana-mana, siapa yang ngajari? Itu dari Allah. Allah yang sampaikan tentang kisah-kisah umat yang terdahulu dari mulai Adam sampai
Nabi Muhammad SAW. Tilka qura naqussu 'alaika. Itu kampung-kampung yang terdahulu kami ceritakan, kami sebutkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anba'iha. Naba'un artinya khobarun. Tapi kalau khobar itu berita biasa. Kalau naba'un berita besar. Kan ada surah An-Naba kan? Anin naba'il azim. Udah beritanya besar ditambahin lagi azim. Dari sini begitu juga. Min anba'iha. Kata Allah, kami sampaikan, kami ceritakan berita-berita akhbari ahliha, yaitu berita penduduk orang kampung yang zaman dahulu. Bagaimana tuh kampung di masa zaman Adin, Wasamudin, zaman Nabi Soleh, zaman Nabi Lut, zaman Nabi Shu'aib, semua diceritakan oleh Al-Quran. Terus juga Nabi Hud, ya. Wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati, dan sungguh telah datang kepada mereka, kepada Rasul Allah, bil bayyinat ay bil mu'jizat, ya. Bayinat ditafsirkan al-mu'jizat, ya, mu'jizatun jamaknya mu'jizat, banyak, ya. Jadi Allah berikan kepada Rasul-Rasul Allah yang itu berupa mu'jizat, ya. Nanti disebutkan ya mu'jizat Nabi Musa yang ada 9, ya. Yang tongkatnya berubah jadi ular. Terus mu'jizat-mu'jizat termasuk mu'jizat Rasulullah SAW. Yang paling besar Al-Quran. Jadi mereka nabi-nabi yang diutus Allah berikan berupa mukjizat. Mukjizat itu kalau bahasa kita untuk merayu umat supaya mengikuti Rasulnya. Sebagai bukti, nih saya ini benar nih Rasul dari Allah, nih mukjizatnya, begitu. Makanya mukjizat itu sesuai zamannya. Kalau zamannya sihir, maka mukjizat Nabi Musa tongkat. Zaman Nabi Isa itu zaman puncaknya ilmu kedokteran. Jadi ahli kedokteran begitu luasnya, begitu banyaknya. Maka Nabi Isa mukjizatnya seperti zaman itu. Umpamanya bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Buta dari lahir. Sedangkan waktu itu kedokteran sedang di puncaknya. Dan dokter-dokter tidak mampu untuk membuat orang yang buta lahir menjadi melek. Gak bisa. Secanggih-canggihnya kedokteran waktu itu gak bisa. Maka mukjizat Nabi Isa bisa membuat orang buta melihat. Yang udah mati bisa hidup lagi. Ahli kedokteran nggak bisa. Jadi sesuai dengan zamannya. Ya. Nah, zaman Rasulullah bahasa Arab itu sedang di puncak-puncaknya. Semua orang pada ngomong bahasa Fusha semuanya. Maka turunlah mukjizatnya, yaitu Al-Quran. Dan mukjizat Nabi Rasul terdahulu udah habis, nggak ada lagi. Yang kekal mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Nah, jadi mukjizat zaman-zaman dahulu udah selesai, udah habis. Ya, Rasulnya meninggal, udah nggak ada lagi. Ya. Tapi kalau Al-Quran abadi sampai kiamat. Walaupun mereka ingin merubahnya, nggak bisa, karena Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Jadi Allah yang menjaganya. Dari apa? Dari perbuatan orang-orang yang membenci Al-Quran. Dirubah hurufnya, dirubah jumlahnya, pasti ketahuan. Bagaimana Allah menjaganya? Allah jadikan ada umat Islam yang hafal Al-Quran. Meskipun dia anak kecil, perempuan, nenek-nenek, kakek-kakek, ya, meskipun dia bukan orang Arab, Allah berikan memiliki kelebihan untuk bisa menghafal Al-Quran. Jadi Allah mengutus rasul-rasulnya dengan sekalian memiliki mukjizat. Supaya apa? Supaya umatnya percaya, nih saya nih bawa mukjizat nih. Kalau kamu mau melawan mukjizat saya silakan. Nggak ada yang mampu karena mukjizat itu dari Allah. Selain itu sihir, umpamanya kan, ya, maunah umpamanya. Tapi kalau mukjizat khusus untuk rasul-rasul Allah. Maka kata Allah, wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Rusul jamak dari rasulun. Rasulun satu, rusulun banyak. Kata Allah, sungguh telah datang kepada mereka, yaitu rasul-rasul kami dengan membawa mukjizat. Al-zahirati, mukjizatnya zahirah, kelihatan. Seperti mukjizatnya Nabi Soleh. Waktu itu semua kaumnya Nabi Soleh memiliki kelebihan untuk memahat gunung. Rumah-rumahnya di gunung, di bobok. Ya. Jadi untuk berlindung dari panas, dari dingin, dari hujan, di gunung dibikinin rumah. Sampai bisa mengukir di atas gunung onta. Jadi kalau dari jauh kayak ada onta gitu. Baik, ada nggak saya yang bisa bikin memahat gunung? Sudah ada zaman dahulu, zaman Nabi Soleh. Nah, karena waktu itu zaman anti pahat dan memahatnya di batu di gunung, maka turun mukjizat Nabi Soleh sesuai dengan zamannya. Kalau mereka bisa melukis onta di gunung, maka mukjizat Nabi Soleh onta beneran keluar dari gunung, dari batu tembus keluar onta beneran. Sampai ontanya dikasih makan di kebun. Dan akhirnya fa'aqaruha, mereka menyembelihnya. Padam dama alaihim rabbuhum bilambihim fasawwa wa la yakhafu uqbaha. Langsung disembelih. Coba lihat. Begitu. Nah, jadi sudah ada mukjizatnya pun masih nggak beriman. Kalau sekarang sihir, orang bisa ngobatin aja udah langsung percaya sama dia. Ya. Segitu itu mukjizat yang dahulu lebih canggih lagi dari Allah. Seperti mukjizat Nabi Musa. Waktu itu sihir. Jadi tambang disihir, dilihat seperti ular. Sihir. Nah, mukjizatnya yaitu tongkat dilempar jadi ular. Sesuai dengan zamannya. Nah, karena tukang-tukang sihir Fir'aun itu yang pilihan ada sekitar 170 tukang-tukang sihir yang top gitu. Yang digaji oleh yang itu di mata kita akan itu sihir. Nabi Musa tongkat dan tinggal Musa lemparin tongkatku. Awalnya Musa kaget juga, ulang. Kata Allah, lemparin, dilempar tongkatnya yang Musa pakai tongkat kemana-mana, dilemparin, berubah jadi ular besar. Semua ular-ular yang sihir dimakan. Tukang sihir tahu ini bukan sihir ini. Kalau sihir nggak mungkin, pasti ini dari yang Maha Kuasa. Maka semua tukang sihir beriman.
kepada Tuhannya Nabi Musa. Padahal sebelum itu diminta bayarannya berapa, dan nanti diminta kekuasaan. Dan Allah udah janjiin akan kami berikan kamu uang dan kami berikan kekuasaan. Syaratnya katakan Nabi Musa. Tapi jangan lama kemudian tukang sihirnya, sihir-sihirnya itu tambah yang berubah dari bulan dimakan oleh bulannya Nabi Musa. Langsung diberikan. Ketika diberikan langsung dihukum oleh Fir'aun. Dan tidak takut, dan hukum mati juga tidak takut. Kenapa? Tukang-tukang sihirnya pada tobat. Kenapa? Karena dia yakin itu bukan sihir. Yang Nabi Musa lempar itu tongkatnya bukan sihir. Kalau dia tambah dilempar jadi bulan. Tapi kalau Nabi Musa tongkat benar-benar bulan. Maka langsung semuanya beriman. Ya. Jadi Allah berikan kepada Rasul Allah mukjizat, al-bayyinah al-zahirah, mukjizat yang kelihatan, yang dilihat oleh umatnya, bukan penipuan, ya. Bukan trik, ya. Kan ada pengobatan trik kan, yang itu pakai pisau ditusuk, obat-obat gitu, keluar darah. Waktunya darah dari sini di tangan. Padahal ini kan dirobek kan, yang dirobek itu darah itu dirobek. Nah, orang melihatnya perutnya dirobek, padahal perutnya utuh, tak busa-busa, normal, nggak ada bekas robekan, nggak mungkin. Dokter yang belajar puluhan tahun nggak bisa, masa ini dukun bisa gitu. Kebongkar bohong kalau gitu, ya. Makanya itu ada pesulap merah, ya. Lihat ya pesulap merah itu, anak masih muda, semua dukun-dukun yang bikin trik dipanahin, dicoba. Akhirnya ketahuan, kebanyakannya menipu, minta bayaran sampai 50 juta. Dan di TV ada itu, harus memberikan pengobatan. Itu pengobatan media 50 juta. Coba, dan itu mantrinya ada yang sampai 2 tahun berubati ya nanti. Mengapa dibikin nanti bertahun-tahun supaya dia main belakang. Nah, maka nanti dibilang kalau kamu mau cepat biayanya 70 juta. Gitu. Tapi kalau normal sekedarnya aja dah bayar. Cuma 2 tahun nungguin. Nah, kalau mau cepat jalan pintas bayarnya mahalan gitu. Nah, kebanyakan orang duitnya udah bayar kan, kagak baik juga, bahkan mati gitu. Kenapa? Karena dia pakai sarana TV. Di TV itu dia ngomong fokus, padahal nyari duit juga. Ya. Nah kita yang sakit, yang asal baik lah, berapa juga duit, keluarin lah, yang penting baik. Kagak baik juga, mati. Nah, satu contoh ya. Jadi kalau kita ngapa-ngapain, sedekahnya nggak usah begitu dukun, boleh sampai puluhan juta. Sedekah, kata Nabi, as-shadaqatu kadfa'u badan. Dalam hadis lain, as-shadaqatu kadfa'u sittina badan minal badan. Jadi banyaklah gitu, sab'ina badan minal badan. Jadi dengan sedekah, maka yang di sekitar kita dihalangi oleh sedekah. Cuma pakai itu, ya. Ikutin Nabi pasti benar. Ya. Jadi karena orang lagi kepepet, ya, dijanjikan sembuh, rame-rame dibayar. Akhirnya rukun begitu surplus sampai surplus. Kelebihan dukun di kampung ini ada dukun, kampung ada dukun, dan dukunnya dukun pengobatan karena pada sakit semuanya, ya. Jasmaninya sakit, rohaninya sakit, ya.
Dia masukin di TV, oh heboh ada viral. Oh orang kita yang nggak boleh viral dikit, malahan berobat. Kayak dulu tuh yang anak kecil tuh, yang pakai baju tuh, apa siapa? Nori. Siapa tuh yang? Nah itu. Cuma baju lo mau dicelupin, ada yang kandung, dia nak dicelupin, orang pada baca, mau cuy, ada siapa masuk dia aja. Ini satu contoh, ya. Jadi kita ikutin Rasulullah SAW tentang pengobatan. Bagaimana? Baca Quran, baca Fatihah. Itu Fatihah itu untuk apa saja bisa. Ya. Cuma syaratnya kita harus yakin. Ya. Pakai media air putih dibacain Fatihah, banyak yang suka. Atau tidak baca Quran, jadi kuat daya tahan tubuh kita. Karena huruf-huruf, nah bacanya jari. Karena huruf-huruf yang tidak baca itu menyebabkan timbulnya imun. Jadi fisik itu jadi kuat, sehat dengan sebab membaca ayat-ayat Al-Quran dan membacanya nyaring. Dari baca baik Bismillahirrahmanirrahim Yasin, nyaring bacanya. Jadi mulut membaca, kuping mendengar, sehingga anggota badan kita jadi segar. Ya. Jadi nggak usah percaya ambil dukun, ya. Apalagi beli pisau, nah itu pakai jin kan tuh. Ya. Kalau minta syaratnya 6 biji lisong, lisong itu kayak rokok gede itu. Itu harganya bisa 150 juta, 150.000, 150.000 atau kalau diminta 7 kaliin kan? Itu pasti buat dia pakai nanti jin yang bikin dia sembuh, tapi tetap dengan izin Allah. Kan kalau jin yang apa, umat lagi dia. Ya, jadi kita baca Quran aja. Kalau mengatakan khatam Quran, ajak orang-orang soleh baca Quran. Setiap orang 1 juzuk, 30 orang dan 30 juzuk. Habis itu makannya nasi kebuli. Nah itu. Ya. Setiap orang baca 1 juzuk, kalau 30 kan 30 juzuk kan. Kasih makanan nasi kebuli, jangan nasi gula. Nasi kebuli, kambing habis makan biar segar gitu. Nanti harus mau pulang kasih berkat kan. Terus kita. Karena dia amplop dah 100.000 dah. 3 juta. Daripada dikasih dukun, puluhan juta. Rumah kita bersih dari gangguan setan. Udah itu doanya mustajab. Doa yang dibaca sesudah khatam Quran mustajab. Itu ya, daripada dikasih dukun, belum tentu dukunnya sembahyang. Kalau kita dipakai buat perempuan, dia jamaah dipakai buat sholat, dimakan, baca bismillah, kan? Ya. Makanya ada orang-orang yang sedekah, nggak ada yang bantu, nggak ada bantu ya. Ada yang bilang, ini gara-gara sedekah nih, gue jadi bantu, nggak ada. Tiap tahun dia lagi. Ini mantranya udah mungkin baru, udah kejalanan gitu. Ya. Zaman almarhum Nabi Ibrahim Al-Hawani, zaman Lukman Hakim masih biasa. Kalau sekarang udah kelihatan keluar. Alhamdulillah. Itu, ya. Di samping itu pahala sedekah itu yang abadi. Kita punya duit 170, kita beli sate kambing. Sungguhnya semua orang 30 itu kita sedekahin. Yang abadi yang mana? Nah, 30, yang 70 besok jadi apa? Nah itu 70.000 besoknya jadi naik. Yang 30.000 disedekahin sampai kiamat dan menemani kita di dalam kubur. Nanti di padang mahsyar
sedekahnya itu menjadi awan payung. Ya. Semua orang yang bersedekah nanti dinaungi oleh sedekahnya. Saat orang paling kepanasan, dia dijagain namanya sedekahnya. Jadi adem. Sedangkan yang lain kalau ada yang sampai keringatnya sebatas leher, ada yang seperut, ada sebatas mata kaki, saking panasnya. Dan matahari sekitar 2 jengkal, tapi dia nggak meleleh gitu ya, panas doang. Walaupun dekat, tetap kita tak hancur gitu, cuman panas. Saking panasnya, keringatnya itu sampai ke leher mereka. Berapa ratus kilo itu, berapa ratus liter itu keringatnya doang itu, sampai segini, saking panasnya. Yang sedekah dinaungi oleh sedekahnya, jadi kemana-nya sedekahnya ngikutin, sehingga dia nggak merasa panas. Itu keutamaannya. Jadi nabi-nabi terdahulu Allah berikan mukjizat zahirah yang kelihatan. Fama kanu liyu'minu, dan mereka indama diihim, ketika datang Rasul-Rasul Allah mengajak beriman, tetap mereka tidak mau beriman. Lihat, yang dilihat mukjizatnya, yang ular, kata Nabi Musa memakan, tetap aja nggak percaya. Sebagian, sampai Rasul mukjizatnya, maknanya luar biasa. Mukjizat Rasulullah SAW sampai Al-Qamar terbelah, mereka lihat, tetap aja nggak beriman. Mengapa? Allah sudah stempel hati dari segel, sehingga tidak bisa mendengar nasihat. Makanya orang yang beribadah ini beruntung kan, ya. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan hidayah itu tidak semua diberikan, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Maka kita wajib bersyukur atas nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik. Kita bisa ngaji rutin, alhamdulillah. Itu nikmat. Rupanya orang akan demen majlis taklim. Kenapa? Hatinya disempet. Apalagi habis maghrib begini, ya. Mereka tahun baru lagi masih antem aja kan. Yang lainnya udah siap-siap. Persiapan nanti buat malam itu kan. Malam berbuka. Saya pas kira aja di musolanya bisa dizaini. Ini kursuan paling pertama. Sebagian muridnya udah ada yang dokter. Nah, orangnya tahu tuh diam aja. Umurnya udah 70 tahun lebih. Namanya masih muda aja. Iya. Jadi kalau datang ke rumah dia bawa buah-buahan. Saya dulu supaya temannya ini sama juga tuh. Duitnya gampang gitu. Dapat dari orang dikasih lagi ke orang. Jadi berkah. Luar biasa. Bapak Kulino, Hermansa, banyak. Banyak orang-orang yang beriman dan dia merasakan kenikmatan. Ada jamaah saya di Rawamangun, anak saya sekarang ada di Yaman. Dulu dia nganterin anak, jadi dikasih amplop dari dia anak-anak. Dia jamaah, ya. Dari pribadi dia sampai dia ke Yaman. Sampai sekarang, kemarin saya ngajar di sana, tetap dikasih. Katanya ini buat bahan. Nah, memang udah diamat, nggak makan, nggak niatin. Rutin. Dari sebelum dia kiamat sampai kiamat sampai sekarang, tetap tuh dikasih saya dan dikasih ini buat anaknya bahan. Lumayan. Ya. Hampir setengah dari di sini ya. Gitu. Itu pribadi doang. Anda bilang, tapi lagi apa? Maka itu Anda rasain ada perubahan. Maka yang terus menerus saya merasa ada perubahan.
rezeki mudah, hidup enak, gitu. Akhirnya terus-terusan. Itu pengalaman pribadi. Nah itu dialami oleh tiap-tiap orang. Dan Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Jadi Allah itu yang menggerakkan hatinya dan Allah yang membalasnya. Jadi malaikat yang mukjizat tetap aja nggak terima. Kan keras banget. Bahkan lebih keras dari batu. Batu saja itu pecah. Saking takutnya kepada Allah. Tapi hati manusia lebih keras dari batu. Dinasihatin nggak rentan. Ya, yang korupsi udah ketangkep masuk korupsi lagi. Naik kampung-kampung gitu. Jadi dia tiap hari sama ketangkep sama tetap aja. Yang main perempuan gitu juga tetap aja. Kenapa? Hatinya ditutup. Jadi dilihat doang, tapi nggak ada ibrah, nggak ada pelajaran dalam hatinya. Itu musibah. Kalau hati kita udah keras, susah. Nggak punya kesianan sama orang, bengis, dolim. Kenapa? Nggak dapat nasihat. Menderita tuh dia. Padahal dia pengen ada tapi tidak ya. Allah nggak kasih. Karena dia dapat hidayah, ya udah. Hidupnya jadi sesat. Tapi kalau Allah kasih taufik, maka dia hidupnya jadi enak. Ya. Bima kadzabu. Mengapa mereka tak menerima? Sebabnya mereka mendustakan. Mengapa mereka tak mau beriman kepada Rasul yang datang membawa mukjizat? Tetap tidak percaya. Mengapa? Wa kadzabu, dia mendustakan Rasul-Rasul Allah. Kafaru bihi, mereka kafir kepada Rasul Allah. Nggak mau ikuti nafsu. Min qablu, qabla maji'ihim, sebelum datang Rasul, sebelum datang Rasulullah, mereka bertawassul. Orang Bani Israel itu kalau perang, dia bertawassul kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, berikanlah kami kemenangan dengan Nabi akhir zaman yang akan datang nanti. Tawassul itu gitu. Allah kasih kemenangan karena dengan Nabi akan datang. Tapi ketika Nabi datang, Rasulullah datang, kabaru dia kafir. Alasannya kalau nabinya orang Yahudi pada Israel saya tidak mau. Ini nabi orang Arab, saya tidak mau. Itu sebabnya dikatakan hasanah min indi anfusihim, sebab dengki yang ada pada diri mereka. Kalau sudah dengki, tidak bakal bisa. Karena orang dengki itu tidak bisa kita damai. Kecuali nikmat yang ada pada kita hilang. Udah. Makanya Quran khusus turun tuh supaya kita berlindung dari orang yang dengki. Min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepada Allah dari orang-orang pendengki saat dia dengki. Saat dia dengki, segala cara dipakai. Apakah dengan dukun, apakah dengan racun, dengan apa aja. Makanya itu kita kalau punya nikmat, jangan kita tonjolin ke orang. Khawatir orang yang melihatnya jadi iri, jadi dengki. Nah, kalau udah dengki, ya, kena ain dalam itu kita, kena sihir nanti. Ya, jadi supaya hati-hati, ya, khususnya di Facebook, ya, di Instagram, dipamerin rumahnya, mobilnya, gitu. Cucunya dipamerin, bininya dipamerin, itu nggak bisa dihilangin tuh. Foto-foto video itu nggak bisa hilang. Sampai kiamat juga nggak bisa hilang. Biar kita udah deret, tetap dia masih ada. Nanti beberapa tahun lagi keluar lagi. Hari komputer udah tahu. Hati-hati, ya, jangan sampai orang ngiri sama kita. Kalau tidak ngiri, semua jalan dipakai. Ya, jadi kalau mau sedekahnya, jangan kita tonjolin. Ruginya 2 M tonjolin.
kalungnya udah nunjuk mau semuanya itu sombongan. Nah itu nggak bisa bangun. Yang disuruh kita bersedekah. Ya jangan kita pamerkan harta kita di depan orang yang nggak mampu. Sianan. Dilihat ya Allah. Harus sampai dia menderita, kita jangan nanti. Ada ain namanya itu. Ain itu kata Nabi, ain itu hakun. Kayak model sihir lagi itu. Dan berapa banyak manusia mati, akhirnya masih ikut dalam kubur. Artinya penyakitnya masih nempel dari kubur mati. Hati-hati, ya, orang yang begitu tuh, nanti dia kena penyakit. Penyakit lama-lama karena mati ya. Itu. Oh, ini error bisa error. Baik. Qabla maniyah beristighfaru ala ruhi. Bahkan mereka terus menerus kafir, tidak beriman kepada Rasul Allah SWT. Udah ada mukjizatnya, ada buktinya, dilihat, tetap saja mereka tidak mau beriman. Kadzalika, begitulah at-tawbah di stempel yang bahwa ada qulubil kafirin. Allah mensegar, menutup hati orang kafirin. Makanya kayak di Israel, ya, di Palestina sebenarnya penyebutannya itu Palestina, ya. Bukan Israel, karena Israel itu numpang di situ. Jadi itu bukan negara Israel, negara punya orang Palestina. Itu dihukum sampai sekarang kan? Tapi saya 2 tahun lebih, hampir. Tapi tentara Hamas masih ada. Bagaimana? Di mana diumpetin deh? Hancur semua. Tawanan masih puluhan. Di mana itu ditaruhnya itu? So, ya kan yang mati dibunuh rakyat biasa. Bahkan kata PBB, kebanyakan yang mati itu anak-anak perempuan. Artinya yang nggak ikut perang. Dalam Islam yang nggak ikut perang, apa yang dibunuh? Jadi yang kita bunuh yang perang, tentara. Tentara masih ada untuk. Bahkan sekarang banyak hal. Anak-anak muda sekarang pada latihan perang untuk mengganti tentara-tentara Hamas yang meninggal dunia. Jadi istilahnya mati 1 tumbuh 1000, mati 1 tumbuh 1000. Satu contoh. Ya. Jadi sampai begitu hebatnya, Masya Allah. Nah, jadi orang-orang kafir nggak punya rasa kesian. Kalau kita kan kesian ya, anak kecil kalau buntung kakinya dan obat anestesi, artinya itu obat untuk membius kagak ada. Jadi semua itu dioperasi, nggak virus. Anak kecil pada dijahit gitu. Jelek-jelek, nggak ada obat, nggak ada itu, alat untuk membiusnya, cairannya nggak ada, karena obat-obatnya dihancurin, rumah sakitnya dihancurin, termasuk rumah sakit Indonesia. Nah kalau orang perang, itu rumah sakit harus dijaga, itu perjanjian Jenewa, ya, nggak boleh dihancurin, yang dimusuhin, yang tentaranya yang musuhin, gitu. Sekarang semua kaya tetap aja. Kenapa? Hatinya begitu. Gak bisa lagi, gak ada rasa kesian. Padahal kesiannya ada binatang, ada anjing di sana, ada kucing di sana. Ya. Tapi mau orang gak kesian. Itu. Ya. Mengapa itu? Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Begitulah Allah menutup hati orang kafir. Nasihat tak mempan, lihat apa saja tak mempan, sehingga tidak ada rasa kesian. Maka kita umat Islam harus paham. Oh gitu ya. Mengapa untuk orang kafir memusuhi kita? Karena memang kita punya rasa kesian. Kita nasihati juga nggak mempan. Jadi biarin aja lah. Ya, kita surat kita aja lah. Anfusakum wa ahlikum. Nah, udah. Jangan ngurusin orang lain. Lakum
waliyadin. Itu aja. Ya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Udah. Kenapa? Kalau hati dari siapa, kita amalin juga nggak nampak. Tapi kalau Allah buka hatinya, masuk hidayah, dia akan berubah kepada ajaran Islam. Jadi kita yang begini kita syukurilah, alhamdulillah ya. Sementara yang lain itu biarin aja. Jangan kita ejek-ejek. Ya, apalagi Natal, setiap Natal pasti selalu mendapat hukum mengucapkannya. Tiap tahun itu ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Capek kita hidup tiap tahun hukum itu lagi. Ya entar tahun depan kalau kita masih hidup ya pas mau Natal keluar mendapat ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Pas Maulid, begitu Maulid ribut hukumnya Maulid. Ada yang bilang marah, ada yang bid'ah, ada yang bilang boleh. Sehingga penceramahnya yang aturannya kasih mau itu tentang akhlak Nabi, membahas tentang hukum Maulid. Maka apa? Habis waktu 1 jam membahas tentang hukumnya Maulid. Tahun depan begitu lagi membahas tentang hukumnya Maulid. Udah, nggak usah dibahas lagi. Tinggal kita membahas tentang akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana itu akhlaknya di rumah, di jalan, di pasar, di masjid, supaya kita ikutin, gitu ya. Karena Maulid capek-capek, mahal-mahal, tetap aja nggak ada perubahan. Kenapa? Karena penceramahnya nggak ngomong tentang Rasulullah. Ini ngomong yang lain-lain aja. Ya. Nah jamaahnya nggak tahu juga, ya udah terserah berbicara. Ya. Penceramahnya ngomong ini ikutin aja, nggak tahu juga. Ya. Akhirnya setiap Maulid itu lagi ada perubahan. Harusnya bikin tema. Penceramahnya dikasih tahu, Pak Ustaz, kita ini lagi pengen membahas masalah belajar, masalah akhlak, gitu. Yang dilepas begitu aja, kalau dilepas ya ngomong apa aja. Gitu. Ya. Jadi sebelum pembicaraan kita kasih tahu, Ustaz tolong dibahas masalah belajar, tolong dibahas masalah akhlak kepada orang tua, umpamanya. Atau akhlak kepada Al-Quran, atau akhlak kepada sesama kita, atau akhlak berdagang, akhlak bergaul, bagaimana? Itu jangan dilepas. Udah ngomong apa aja. Ngobrol soal, nanti lucu. Ngobrol soal. Jangan tahu apa, ketawa aja. Habis itu Maulid apa tadi penceramahnya? Lucu banget. Udah gitu. Nggak ada kata Rasulullah dibahas. Bagaimana kita mengikutinya? Tiap tahun begitu. Duit 100 juta habis. Tenaga pikiran. Ini ketuanya kalau bisa tidur. Pikiran. Itu. Nah jadi begitulah orang-orang kafir hatinya ditutup sehingga tidak nempat nasihat. Dia lain aja nggak nempat. Karena hati ditutup maka timbullah di dalam dirinya kebencian, kezaliman, nggak ada kasih sayang kepada manusia. Benar. Sampai kadzalika yaqulullahu ala qulubil kafirin. Begitulah Allah menutup hati orang kafir. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وسكنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى ودمرنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.